Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena begitu besar kasih-Nya kepada kita semua, kita boleh berkumpul dan beribadah kembali di tempat ini secara hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah hybrid dan juga live streaming melalui kanal YouTube GKI Sarwa Indah, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam persekutuan di GKI Sarwa Indah. Pokok-pokok warta untuk hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, kebaktian umum minggu biasa dan perjamuan kudus tengah tahun pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Christian Dewantoro. Kedua, kebaktian remaja hari ini Minggu 6 Juli 2025 digabung dengan kebaktian umum. Ketiga, Panitia ESI 1 2025 kegiatan bazar sembako murah. Diberitahukan kepada jemaat bahwa bazar sembako murah yang semula direncanakan pada tanggal 14 Juni 2025 ditunda hingga waktu yang belum ditentukan karena ada beberapa kendala. Segenap majelis jemaat, Panitia ESI 1 dan Komisi Diakonia memohon maaf atas penundaan ini. Tanggal pelaksanaan akan diinformasikan kembali. 4. PA online akan kembali diadakan pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2025. Waktu pukul 19.30, tema waspadalah terhadap penyesat. Pembawa firman Pendeta Christian Dewantoro. Majelis pendamping Penatua Kristabel Panggabean. MC Bapak Benyamin Ganatangke. Tempat dilaksanakan secara virtual melalui Zoom. Mohon perhatian dan partisipasi jemaat. 5. Percobaan atau uji coba PA secara on-site. Diberitahukan kepada jemaat bahwa akan diadakan pemahaman Alkitab secara on-site pada tanggal 17 dan 31 Juli 2025. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat. Tempat akan diberitahukan kemudian. 6. Persekutuan doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 Juli 2025, waktu pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Pembawa firman Pendeta Christian Dewantoro, Majelis pendamping Penatua Yohanes Mangisapang, Piket Penatua Emmanuel Marino dan Penatua Juliana M. Buki. Dilaksanakan secara online melalui Zoom virtual meeting. Mohon perhatian dan jemaat diundang berpartisipasi. 7. Bendahara Majelis, sosialisasi aplikasi keuangan. Badan Pelayanan Harian Komisi dan Majelis Pendamping diundang untuk hadir pada hari Minggu 13 Juli 2025, waktu pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat setelah selesai ibadah. Materi, sosialisasi aplikasi keuangan. Dilayani oleh Penatua Tommy Indra Kusuma, tempat ruang ibadah lantai 1. Mohon perhatian seluruh BPH Komisi dan Majelis Pendamping. 8. Atestasi masuk. Majelis Jemaat telah menerima permohonan atestasi masuk atas diri. 1. Bapak Nugroho Joko Prakoso Situmorang. Nomor induk anggota 460. Suami dari Ibu Elvin Sabrina Saur Mauli Simamora. 2. Calvin Kai Simamora, anak dari Bapak Nugroho Joko Prakoso Situmorang dan Ibu Elvin Sabrina Saur Mauli Simamora. Dari Gereja HKBP Tanjung Karang Resort Tanjung Karang, Bandar Lampung. Alamat rumah, Jalan Hidup Baru nomor 32, RT 09, RW 01, Serua, Ciputat, Tangerang Selatan. Selamat bergabung dalam pelayanan di GKI Sarwa Indah. Tuhan Yesus memberkati. 9. Bidang Kespel.
Pelayanan di PWK Hana akan diadakan pada hari Kamis 17 Juli 2029 pukul 10. Pembawa firman Bapak Imade Agustinus, Majelis Pendamping Penatua Wahyu Kristianti, MC Ibu Melina Manurung, piket Komisi Diakonia. Tempat ruang ibadah PWK Hana Kedaung Ciputat. Tuhan memberkati pelayanan kita semua. 10. GKI Summer Camp University akan diadakan pada hari Rabu 16 Juli 2025 sampai Minggu 20 Juli 2025. Tempat Pondok Kapilih Resort Pancawati, Bogor, Jawa Barat. Tema A Quest for Peace. Utusan dari GKI Sarwa Indah sebagai berikut. 1. Saudari Juliana Sri Rejeki Formasi Marwao. 2. Saudari Frauli Julieta Olivia. Mohon perhatian jemaat. 11. Pencarian bakal calon penatua. Sesuai dengan tata laksana GKI bab 21 dan bab 22 tentang kepenatuaan, Majelis Jemaat GKI Sarwa Indah mengundang jemaat untuk memasukkan nama-nama bakal calon penatua untuk masa pelayanan 2026 sampai 2029. Pengisian formulir pencalonan pendeta melalui Google Form dan melalui QR Code terdapat pada warta jemaat. Dapat diisi hingga Minggu 13 Juli 2025 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Marilah kita gunakan kesempatan yang baik ini dengan memberikan masukan untuk nama bakal calon penatua melalui pergumulan iman dan doa untuk kemuliaan nama Tuhan. Komisi Diakonia, penerimaan baru GOTA. Diberitahukan kepada jemaat bagi yang mau mendaftar ulang GOTA berikut persyaratannya. Pertama, raport yang dilegalisir. Kedua, SKTM. Ketiga, keterangan dari sekolah baru. Misalnya dari SD masuk SMP atau dari SMP masuk SMA. Keempat, fotokopi kartu keluarga. Pengumpulan berkas-berkas persyaratan ke Sekretariat Gereja, mohon perhatian jemaat. Donor darah peduli sesama. GKI Sarwa Indah melalui Komisi Diakonia mengadakan donor darah bekerja sama dengan PMI Tangerang Selatan untuk memenuhi 75 kuota pendonor darah dalam setiap pelayanan. Dimohon agar setiap anggota jemaat untuk mendaftarkan diri ke koordinator donor darah, kontak person Ibu Ruth Tangaran dan Ibu Elizabeth Bati. Pendaftaran akan dilayani setiap hari Minggu setelah kebaktian selesai. Donor darah akan dilaksanakan pada hari Minggu 27 Juli 2025 pukul 9 sampai 12, tempat Sekretariat GKI Sarwa Indah. Komisi Diakonia akan memberikan minyak goreng 2 liter bagi pendonor yang dapat mendonorkan darahnya. Mohon perhatian dan jemaat diundang berpartisipasi. PA Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari hari Jumat 11 Juli 2025. Waktu pukul 10 sampai 12, tema kedatangan yang menghiburkan. Pembawa firman Penatua Sahala Lumban Raja, Majelis Pendamping Penatua Rosmina Daeli, MC Ibu Kadek Wiryanti, tempat lantai 2 Gedung Sekretariat. Mohon perhatian jemaat. 14. Kelas Katekisasi tahun ajaran 2025-2026. Katekisasi tahun ajaran 2025-2026 akan dimulai pada hari Sabtu 2 Agustus 2025. Bagi jemaat yang ingin mendaftarkan diri agar menghubungi sekretariat atau saudara Yehezkiel Jonathan, mohon perhatian jemaat. Dan terakhir, cuti karyawan sekretariat gereja. Diberitahukan kepada jemaat bahwa karyawan sekretariat gereja Bapak Emmanuel Triabadi atau Mas Didi akan mengambil cuti pada tanggal 24 Juli sampai 6 Juli 2025. Mohon perhatian jemaat. Demikian pokok-pokok warta untuk hari ini. Untuk lebih selengkapnya jemaat dapat membaca di warta jemaat dalam bentuk file PDF. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Panggilan beribadah. Saudara, hari ini kita memasuki ibadah minggu biasa. Umat diajak memahami makna ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi, dan mewujudkan hidupnya sesuai dengan panggilan perutusan dari Allah dengan syukur dan sukacita. Bagi jemaat yang menjalankan perutusan, namanya akan terdaftar di sorga. Sebagai umat yang masih dalam ketidaksempurnaan, Allah akan menyucikan kita dari segala dosa dan menyempurnakan pemahaman kita melalui kesediaan kita mengikuti sakramen perjamuan kudus yang akan dilayankan pada hari ini. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah perutusan dan perjamuan kudus saat ini. Jemaat diundang bangkit berdiri, menyanyikan lagu dari PKJ 11, bait pertama sampai ketiga, Inilah Hari Minggu. Kita diundang masuk dalam ibadah saat ini sebagai wujud nyata atas hidup yang sesuai dengan panggilan perutusan dari Allah. Oleh karena itu, marilah kita mengaku bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Kiranya kuasa dan anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menaungi hidup saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Panggilan melayani Tuhan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu bukan kehendak manusia. Panggilan terjadi karena Tuhan menghendakinya. Tuhan memilih dan mengutus setiap orang untuk terlibat dalam karyanya. Karena itu setiap orang yang dipanggil dalam pelayanan harus menyatakan kerelaan tanpa paksaan. Karena panggilan pelayanan tersebut adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Jika melayani hanya menginginkan tempat yang aman dan nyaman, kehidupan yang terjamin, mendapat penghormatan dan penghargaan, maka janganlah memberi diri menjadi pelayan. Semua itu bukanlah dasar pelayanan yang diajarkan Alkitab. Ingatlah, panggilan melayani Tuhan menuntut kesediaan diri melayani seturut kehendak Tuhan Allah. Kita menyanyikan lagu dari NKB 210, bait pertama, ketiga, dan kelima, Kuutus Kau. Kuutus Kau mengabdi tanpa pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Kuutus Kau mengabdi bagiku. Kuutus Kau kepada yang tersisih, yang hatinya diliputi sendu, sebab langkah tanpa handai taulan. Kuutus Kau membagi kasih-Ku. Kuutus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Kuutus Kau mengiring langkahku. Karena Bapa mengutusku, Kuutus Kau. Sampai kini pun, pemberitaan kabar baik selalu menimbulkan konsekuensi. Lalu apakah karena itu kita akan tinggal diam? Baik sebagai pribadi pengikut Tuhan maupun sebagai bagian dari umat percaya, kita perlu berdoa agar Tuhan menaruh beban di hati kita bagi jiwa-jiwa yang terhilang, agar orang lain pun mengalami kasih karunia kekal itu di dalam hidup mereka. Maka janganlah sia-siakan waktu. Jadikanlah hidup Anda sebagai sarana pemberitaan kabar baik yang memungkinkan orang tertarik pada Tuhan yang kita sembah dan muliakan. Umat diundang untuk berdoa terlebih dahulu secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa.
Bapa dalam surga, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini Bapa, kami mau minta ampun dan mengaku untuk dosa-dosa yang kami perbuat selama ini. Secara khusus Bapa, kami minta ampun kalau selama ini kami menyia-nyiakan waktu kami dan kami menolak atau menghindarkan diri kami Bapa untuk menjadi sarana pemberitaan kabar baik. Kiranya Bapa, Engkau mengampuni kami dan memberkati kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi sarana pemberitaan kabar baik Bapa kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga memungkinkan orang untuk tertarik kepada Tuhan, kepada Engkau Bapa yang kami sembah dan kami muliakan. Kami minta ampun untuk segala dosa kami Bapa. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu pendorongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Harta kekayaanku jadi alat bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah, Tuhan pergunakanlah. Kehendak-Mu sajalah dalam aku terjemah. Jadikanlah hatiku tahta kebesaran-Mu, tahta kebesaran-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru bagi kita diambil dalam Galatia pasal 6 ayat 7 dan 8 yang berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup kekal dari roh itu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita respon berita anugerah kita dengan memujikan Kidung Jemaat 454. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku
Mari jemaat terkasih, sebelum kita menggumulkan firman Tuhan, kita memohon bimbingan Allah. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami naikkan Tuhan, bahwa menghadap tahta-Mu adalah sebuah waktu yang teduh bagi kami. Tidak hanya meneduhkan situasi lingkungan kami, tetapi juga meneduhkan hati dan jiwa kami. Kami senantiasa bersyukur ketika dalam segala langkah kehidupan kami, Tuhan mau menyapa kami dan membuat kehidupan kami benar-benar merasakan keteduhan batin. Dan bila sebentar kami akan menggumulkan firman Tuhan, bimbinglah kami agar firman yang akan kami gumulkan bersama ini benar-benar dapat kami gumulkan dengan baik. Kami dapat belajar darinya dan kami boleh menyatakannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati dan pakailah hamba-Mu ini, tuntunlah dan juga bimbinglah seturut dengan kehendak-Mu saja. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita diambil dari kitab Yesaya, pasal 66, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kitab Yesaya, pasal 66, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Bersukacitalah bersama Yerusalem dan bersorak-sorailah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu menyusu dan menjadi puas dari susu yang menyegarkan kamu. Supaya kamu mengisap dan menikmati susu dari buah dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya Aku mengalirkan kepadanya damai sejahtera seperti sungai, dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang meluap. Kamu akan menyusu, digendong, dan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Ketika kamu melihatnya, hatimu akan gembira, dan kamu akan seperti rumput yang tumbuh subur. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh
dengan kuasa yang memerintah. Matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak tak dapat tinggikan diri. Sebab itulah kita bergema. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya perdengarkan pujian. Ya takkan biarkan kaki goyang, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan kedua, pembacaan surat Galatia pasal 6, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab, siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dari roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Namun mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri, agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Aku sekali-sekali tidak mau bermegah, selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Bagi semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh kaidah ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saya mengundang untuk bangkit berdiri. Pembacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11 dan dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain lalu mengutus mereka berdua-dua mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit.
Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkannya kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Dilanjutkan ayat 16 sampai 20. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. Kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan mencelakakan kamu. Meskipun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan, dan juga menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita diminta oleh seseorang untuk pergi ke sebuah tempat, kira-kira apa yang menjadi respon Bapak Ibu? Misalnya, Cip, pergi ke pasar Ciputat dong. Ngapain dulu gitu ya? Boleh ngapain dulu gitu ya. Terus apa lagi setelah ngapain dulu? Kalau misal tak kasih tahu, ya udah kamu beli inilah gitu. Hepengnya mana gitu. Seringkali ketika kita diminta untuk pergi kepada suatu tempat, tentu wajar bertanya hal semacam itu. Ngapain gitu. Kita harus tahu dulu mau ngapain, dan kedua, ada modalnya enggak gitu kan ya. Ada ongkosnya enggak? Kesana juga butuh bensin gitu ya. Kesana apalagi kalau disuruh beli sesuatu, ya tentu perlu biaya-biaya. Dan rasanya kalau misal, atau sebaliknya ini, Cip, pergilah ke pasar Ciputat. Ngapain gitu? Nggak ngapa-ngapain sih, pergi aja gitu. Ngapain? Nggak usah juga gitu kan ya. Seringkali kalau kita berangkat ke suatu tempat, tanpa tujuan yang jelas juga kita akan enggan untuk melakukannya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melihat ketika Tuhan mengutus, ini yang jarang sekali dibahas dan kita gumulkan. Ternyata ada 70 murid lain yang pernah diutus Tuhan. Selain 12 yang biasa kita kenal. Gitu ya. Ada 70 murid yang diutus Tuhan, mereka berangkat berdua-dua untuk mendahului ke setiap kota yang mau Tuhan lawan. Sebenarnya kalau kita hanya membaca
bagian ini, maka tidak ada sesuatu yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang, ayo cuman diutus Tuhan, siapa yang nggak mau gitu. Tapi kalau kita membaca di bagian-bagian sebelumnya, kita akan melihat betapa orang-orang yang masih bersedia diutus ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa? Setidaknya ada dua hal yang menunjukkan bahwa mereka ini menjadi orang-orang yang berkomitmen tinggi. Yang pertama, Kristus mengutus mereka setelah apa? Kristus memberitahukan penderitaannya kedua kali. Jadi mereka ini diutus setelah Tuhan sebelumnya berbicara bahwa Mesias akan menderita, akan disalibkan, mati dan dikuburkan. Jadi mereka ketika mau diutus, berangkat untuk diutus, tahu betul bahwa yang mereka ikuti nanti ini akan menderita. Sangat mungkin akan kalah. Nah, apakah hanya berhenti di situ Bapak Ibu Saudara? Enggak. Kalau kita membaca Injil kita minggu lalu, di sana ada dikatakan tentang hal mengikut Yesus. Kemarin bagaimana khotbah Pendeta Titus? Kita melihat gitu ya, mengikut Tuhan Yesus itu tidak persoalan yang mudah. Karena Tuhan mengatakan apa? Setiap orang yang mengikut Tuhan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Lalu apa? Setiap orang yang mau mengikut Tuhan namun pamit terlebih dahulu dianggap tidak layak. Nah, kalau kita dalam posisi yang sebagai 70 murid ini, sebelum diutus mendengarkan dua hal tadi, kira-kira mau berangkat enggak Bapak Ibu? Kita kan mau berangkat karena sudah melihat Tuhan mati disalib menebus dosa kita gitu ya. Kita berani berangkat. Tapi kalau dalam konteks Tuhan belum menyatakan karya keselamatan itu, kira-kira kita mau berangkat enggak? Tuhan sebelumnya, aku nanti menderita loh. Aku mati loh. Aku disesah sebagai Mesias yang akan kalah secara duniawi. Dan kalau kamu ngikut aku, kamu tidak akan punya tempat. Untuk meletakkan kepalamu aja kamu tidak punya tempat. Kalau kamu mau ngikut aku tapi pamit dulu, kamu nggak layak buat aku. Kira-kira berangkat enggak? Loh, berangkat enggak kira-kira? Kira-kira berangkat enggak? Pikir-pikir ya kayaknya ya. Kayaknya, lah ngapain saya ngikut Tuhan kan gitu toh? Ngapain saya mengikut Tuhan? Kalau Tuhan sendiri di awalnya sudah memberikan sesuatu yang tidak mudah untuk diterima. Kecuali di depannya sebelum Tuhan mengutus 70 murid ini, tenang, kamu akan cukup. Segala sesuatu akan menjadi milikmu. Kita mungkin diutus, ayo gitu ya, berangkat gitu. Tapi ini Tuhan menunjukkan hal itu justru sebelumnya ia berbicara sesuatu yang berat. Bahkan ini, kalau kita membaca dalam Injil Yohanes, ketika Tuhan berbicara tentang roti hidup, ada banyak orang yang mengundurkan diri menjadi muridnya. Dan itu persis sebelum peristiwa 70 orang ini diutus. Kenapa yang mau dikatakan Bapak Ibu Saudara? Ternyata mengikut Tuhan itu tidak mudah ya. Ada banyak hal yang rasanya berat. Ada banyak hal yang rasanya kok tidak masuk di akal. Namun saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kenapa orang 70 ini, orang yang ber-70 ini kok mau masih jadi pengikut Tuhan dan kok mau diutus hanya berdua-dua. Kira-kira apa Bapak Ibu? Sudah dikasih tunjuk, Mesias nanti menderita. Kamu kalau ngikut aku nggak ada tempat untuk meletakkan kepalamu, nggak akan ada. Kenapa kok kira-kira 70 orang ini masih mau berangkat? Diutus Tuhan. Kira-kira kenapa? Apa kira-kira? Namamu tercatat di surga, gitu ya. Selain itu, mereka punya keyakinan akan keselamatan. Kira-kira apa lagi? Mengenal yang mengutus. Mereka tahu siapa Kristus. Setidaknya apa? Kristus berbeda dari
para pemimpin agama saat itu. Mereka menemukan kebenaran di dalam Kristus, merasakan damai sejahtera, dan dimanusiakan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menyatakan keselamatan, Dia dalam banyak karya memanusiakan manusia. Dia berbela rasa kepada orang-orang yang lemah. Ia menolong orang-orang yang dalam pergumulan, dan sangat mungkin 70 orang ini melihat itu sebagai titik balik bagi hidup mereka bahwa orang ini orang benar. Dan ketika aku diutus, aku siap. Walaupun orang ini mengatakan sesuatu yang berat, sesuatu yang tidak masuk di akal, sesuatu yang mungkin malah menyulitkan kehidupanku. Dan mereka ketika bersedia untuk diutus, mereka pun akhirnya menjadi saksi betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup mereka. Betapa luar biasanya mereka menyatakan apa yang dinyatakan Tuhan dengan ditunjukkan oleh apa? Mereka pun bersuka cita ketika kembali. Mereka merasa tidak ada yang kurang. Ketika mereka kembali justru mereka benar-benar bersuka cita. Dan disitulah Tuhan menyatakan apa kemuliaan bagi mereka. Padahal ketika diutus itu pun mereka juga diberikan syarat-syarat yang tidak mudah. Contohnya apa tadi? Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Mereka tahu betul mereka masuk ke tempat di mana mereka mungkin bisa ditolak bahkan mati. Kedua, jangan membawa pundi-pundi, kantong perbekalan atau kasut. Berarti mereka berangkat itu blong-blongan. Enggak bawa bekal. Enggak bawa perlengkapan yang memadai sebagai seorang musafir pada zaman itu. Ketika mereka diutus untuk berangkat ke kota-kota, mereka tidak punya pundi-pundi untuk menjadi bekal mereka kalau mereka lapar, haus, atau butuh penginapan. Mereka benar-benar diminta Tuhan berangkatlah sekarang, tanpa persiapan. Nah ini, kalau disuruh kayak gini lagi tadi, Bapak Ibu mau berangkat enggak? Sudah dikasih tahu, berat gitu ya. Terus sudah dikasih tahu bahwa akan mengalami itu segala macam, sulit, tidak punya tempat untuk beristirahat, dan Tuhan menyuruh itu semua, enggak boleh bawa apa-apa. Bapak Ibu Saudara aja ke mall pasti butuh duit toh. Kalau Bapak Ibu Saudara mau jalan ke mall aja, walaupun enggak jajan deh gitu. Pasti kalau dompet ketinggalan ya putar balik kan begitu toh. Kalau HP ketinggalan putar balik kan. Mereka diminta untuk menyatakan kebenaran tanpa membawa apapun. Tapi justru disitulah begitu luar biasanya. Apa? 70 orang itu tidak ada yang mengeluh kekurangan. 70 orang ini di dalam pasal 17 sampai 20 yang kita baca tadi, adakah mereka menceritakan mereka kekurangan, lapar, disesah, mereka kesulitan? Tidak ada. Justru mereka menunjukkan betapa mereka gembira gitu ya. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira Bapak Ibu. Rasanya tidak mungkin toh kalau orang kelaparan itu gembira. Yang adanya kalau orang kelaparan disenggol emosi kan begitu toh. Tapi mereka kembali dengan gembira karena apa yang mereka nyatakan berhasil semua. Ketika mereka menyatakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan, Tuhan membuat mereka berhasil. Dan disinilah Bapak Ibu Saudara, tema kita, ditunjuk, diutus, dan diperlengkapi. Ketika Tuhan mengutus kita kepada sebuah tugas karya pelayanan, percayalah bahwa kita pun diperlengkapi. Asal apa? Kita berangkat seperti 70 murid ini. Dengan ketaatan penuh. Dengan keberserahan penuh. Dengan merasa mencukupkan diri dan fokus pada apa yang Tuhan kehendaki. Bukan pada kehendak diri kita. Karena memang kita harus akui.
Ketika Tuhan mengutus kita ke tengah dunia ini bukan sebuah hal yang mudah. Ada banyak hambatan, baik dari eksternal maupun internal diri kita. Ada mungkin banyak pergolakan-pergolakan yang kita alami. Tetapi begitulah Tuhan. Ketika Ia memperlengkapi, Ia memberikan apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Dan ini kan selaras dengan apa yang dikatakan dalam Yesaya yang menjadi bacaan pertama kita tadi. Digambarkan setiap orang yang percaya seperti Yerusalem, yang seperti merasakan penghiburan dari ibunya. Rasanya tidak ada seorang anak yang justru nangis kalau digendong ibunya, begitu ya. Kalau digendong orang lain, ya nangis. Gitu. Tapi setiap anak dalam kerewelannya, mungkin dengan ketakutannya, dengan kesakitan yang mereka alami, tapi seketika dipeluk oleh ibunya, maka dia akan tenang. Dan itulah gambaran pemeliharaan Tuhan yang dinyatakan dalam Yesaya. Ketika kehidupan kita mungkin ada banyak hal-hal yang tidak sesuai, ada banyak hal yang kekurangan, ada banyak hal yang mungkin tidak terjelaskan dalam hidup kita, tetapi penghiburan Tuhan seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Menurut saya ini hal yang luar biasa begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Di sisi lain Tuhan menyatakan bahwa mengikut aku itu tidak mudah. Mengikut aku itu punya standar yang luar biasa berat. Tetapi percayalah ketika mengikut aku, pemeliharaanku ada. Penyertaanku ada. Kalau demikian apalagi yang kurang kira-kira? Apa yang kurang Bapak Ibu? Kalau kita menjadi orang Kristen, apalagi yang kurang? Yang menurut kita kurang dari Tuhan itu apa? Tidak ada tuh ya? Ada? Atau mungkin perlu nanti kita doa lagi, Tuhan bagian ini kurang ternyata gitu. Kita buat checklist gitu. Kira-kira ada enggak yang kurang? Betul ada kesulitan karena memang kita bukan berasal dari dunia ini. Apa yang dinyatakan Tuhan bukan berasal dari dunia ini. Oleh karena itu kita mungkin, sangat mungkin ditolak. Kita melihat kemarin peristiwa beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara kita di Sukabumi demikian. Bahkan yang terbaru di daerah Cilodong pun mengalami penolakan yang begitu luar biasa. Kita pun mengalami penolakan. 25 tahun. Apakah itu membuat kita patah? Membuat kita mutung jadi orang Kristen? Membuat kita lalu, wis golek gereja lain aja lah. Gitu. Apakah membuat kita lalu, ya sudahlah, nggak mau lagi berjuang lah. Apakah demikian? Memang berat, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Sama sekali tidak mudah, tetapi percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan sedemikian rupa, begitu indahnya. Maka dari itu, apa yang dikatakan di dalam Galatia menjadi sesuatu hal yang perlu kita gumulkan dengan sungguh. Agar kita tidak melakukan jalan yang sesat. Jangan lalu kita membiarkan kita mempermainkan Allah. Dengan segala situasi yang sulit itu, tetapi pemeliharaan Tuhan yang begitu rupa. Lalu jangan membuat kita mempermainkan Allah. Jangan lalu menyepelekan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita, walaupun mungkin secara ukuran manusia itu masih kurang. Walaupun mungkin secara ukuran manusia itu bukan menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan. Tetapi jangan pernah sekali-kali meremehkan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Justru kita diundang untuk berbuat baik, menabur dalam roh, karena kita pun sendiri sudah dicukupkan oleh Tuhan. Jadi, ketika kita ditunjuk dan diutus serta diperlengkapi, semata-mata itu bukan untuk diri kita. Semata-mata itu bukan untuk membuat kita menjadi orang yang hebat karena mendapatkan keselamatan. Enggak. Tapi justru itulah titik awal ketika kita diminta untuk datang ke dunia, di tengah-tengah serigala yang Tuhan katakan itu, dan menyatakan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita sebagai orang Kristen masih agak sulit bersyukur kepada Tuhan, ya enggak apa-apa namanya manusia. Tetapi jangan berhenti di situ. Coba kita ingat-ingat kembali
bagaimana Tuhan memperlengkapi kita. Bagaimana Tuhan menyediakan segala yang dibutuhkan seperti seorang ibu yang mengasihi anaknya. Kita semua adalah anak-anak. Kita tahu rasanya bagaimana dikasih. Maka ingatlah kembali apa yang dinyatakan Allah sebagai orang tua kita. Ketika ada banyak hal yang mungkin dalam hidup kita merasa menjadi sesuatu yang berat, kita benar-benar sedang dihimpit oleh banyak serigala. Ingatlah kembali bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kita. Dan untuk anak-anak yang baik dan lucu-lucu, mari menjadi orang Kristen yang mengasihi sesama. Mari ketika anak-anak merasakan kasih dari orang tua kalian, dari kakek nenek kalian, dari om tante kalian, mari juga menjadi anak yang penuh kasih, yang mau mengasihi sesama, yang mau terus menyatakan Kristus dan mau mengerjakan apa yang baik. Jadilah teladan, jadilah orang-orang yang baik di tempat kalian bersekolah, di tempat kalian bermain bersama dengan teman-teman kalian. Kerjakan itu semua dengan sukacita dan gembira seperti 70 murid yang lain. Dan bagi kita, orang-orang yang sudah dewasa, mari walaupun hidup kita masih terus menghimpit, tetaplah bergembira. Karena Tuhan pun senantiasa memperlengkapi kita hari demi hari. Tuhan berkati. Saat hening untuk kita. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Dharma, dan berilah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam surga. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah anak Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami, atas penyertaan-Mu dalam setiap ibadah kami hari lepas hari. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Engkau begitu baik, di mana proses alih lahan dari GKI Pondok Indah ke GKI Sarwa Indah telah berjalan dengan baik. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk tangan-tangan yang mau bersedia membantu kami untuk mengurus perizinan di lahan kami di Sukabakti 3 Tuhan Yesus. Walaupun saat ini Tuhan ada orang-orang tertentu yang menolak kami untuk membangun gereja di sana Tuhan Yesus. Tapi kami yakin dan percaya Engkau akan mengutus orang-orang yang baik kepada kami ya Tuhan, untuk membantu kami agar lahan kami di Sukabakti 3 dapat digunakan untuk lahan gereja Tuhan. Kami naikkan syukur kami ini ke tangan-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk selalu bersyukur. Apapun yang kami alami saat ini, itu adalah untuk menempa kami, agar kami tetap teguh memperjuangkan lahan ini menjadi
tempat ibadah kami Tuhan. Ajar kami kepada kami masing-masing Tuhan Yesus, agar kami selalu bersatu hati untuk saling bergotong royong menyujudkan gereja kami ini Tuhan. Terima kasih. Kami melanjutkan syafaat kami. Kami bersyukur Tuhan bila saat ini kami boleh diingatkan bahwa pemeliharaan-Mu senantiasa hadir. Walaupun dunia menolak kami, walaupun dunia menghimpit kami dan menyesah kami. Kami sungguh bersyukur dan menyadari bahwa pemeliharaan-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami alami di dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami untuk terus senantiasa taat seperti 70 murid yang Tuhan utus. Biarlah kami dalam segala keterbatasan kami mau diutus Tuhan untuk mengerjakan apa yang benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memperlengkapi kami, agar kami orang-orang yang kecil dan sederhana ini boleh terus merasakan karya yang begitu luar biasa dalam kasih Tuhan. Bimbinglah kami, agar kami mau terus berkomitmen untuk menyatakan hal itu. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Ibu Nana Diana, Saudari Juliana Sri Rejeki Maruao, Saudari Claudita Veronica, Saudara Kevin Sipahutar, dan Bapak Fitrianus. Tuhan berkati saudara kami yang dalam minggu ini boleh merasakan pertambahan usianya. Tuhan kiranya sertai mereka dalam kehidupannya, berkati peliharalah dengan berkat yang terbaik, dan sertai dalam segala pergumulan yang mereka miliki. Biar dalam usia baru yang boleh saudara kami ini nyatakan, mereka boleh merasakan pemeliharaan dan kasih-Mu. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Bapak Saud Pasaribu yang saat ini dirawat di Rumah Sakit IMC Alam Sutra, dan Ibu Tambunan, ibu dari Ibu Tiara Panggabean yang dirawat di Rumah Sakit Geriatri Purwokerto. Tuhan kiranya berkati kedua saudara kami, Tuhan sertai dalam proses pemulihan yang diupayakan oleh tim dokter. Tuhan topang mereka, berikanlah hati yang gembira dan hiburkanlah mereka Tuhan. Pakailah juga keluarga mereka untuk menjaga, berikanlah kekuatan, kesatuan hati, dan kesabaran. Biarlah pergumulan sakit ini boleh dilalui dengan baik dan saudara kami dapat merasakan pemulihan dari Tuhan. Kami pun juga berdoa untuk saudara kami yang masih dalam masa pemulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Mami Palon, Ibu Ana Panjaitan, Bapak RC Siagian, Ibu Ruslina Limbong Sagala, Bapak Hotmatua Utapea, Uma Sarajaya Sumadi, Bapak Rafles Simamora, Bapak Daniel Hia, Ibu Elizabeth Nau, Ibu Irina Kurniari Nisiadari, Ibu Desmariani Tambunan, Ibu Reliana Silalahi, Bapak Arvino Tanuwibawa, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Anggun Lintang Indaswari, Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Yohana Triani, Bapak Juwarto, dan Ibu Maria Magdalena. Pun juga saudara kami yang lain yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dan sertai mereka, agar masa pemulihan yang dijalani boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan untuk setiap pribadi yang beribadah di tempat ini, baik jemaat maupun simpatisan. Tuhan, sertailah kami semua. Berkati dalam segala hal yang kami lakukan hari demi hari. Tuhan, pelihara dan topang kehidupan kami, sehingga dalam segala aktivitas, kesibukan, dan tanggung jawab kami hari lepas hari kami mengerjakannya dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mau terus taat seperti 70 murid yang Tuhan utus, dan biar dalam segala karya kehidupan kami boleh memuliakan nama Tuhan, dan kami boleh terus merasakan kasih dan pemeliharaan-Mu. Dan bila sebentar kami juga akan merayakan perjamuan kudus, bimbinglah kami semua Tuhan, agar kami orang-orang yang sederhana ini boleh merasakan cinta kasih-Mu dan memaknai misteri perjamuan kudus dengan baik. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Di tengah ada kembali isu-isu intoleran di tengah masyarakat, Tuhan kiranya memberkati bangsa kami. Tuhan mendamaikan orang-orang yang berkonflik, dan Tuhan mendidik orang-orang yang tegar tengkuk dan bebal dalam menjalani hidupannya. Tuhan kiranya menegur mereka dan menyapa mereka, sehingga mereka boleh berbalik menjadi orang-orang yang mau menyatakan cinta kasih Tuhan. Dan kami semua di dalam kepelbagaian kehidupan kami boleh bersatu padu di tengah bangsa yang Tuhan berkati ini. Berkati juga para pemimpin kami Tuhan, agar dalam setiap kebijakan yang mereka ambil boleh benar-benar membawa kebaikan bagi masyarakat. Dan biar di dalam itu semua kami bersama-sama sebagai satu bangsa
mau mengupayakan apa yang baik dan benar bagi bangsa kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Abigail. Dipersilakan. Dalam namamu aku di sini melangkah di jalanmu. Takkan ku ragu, takut dan pilu. Ku tahu kau bersamaku selalu. Dan telah ku sadar hidupku telah kau lengkapi penuh. Oh Yesusku, kau utusku menjadi penebar kasih-Mu yang tak tergantikan. Ini aku yang kau pilih Tuhan, kau rapi dengan cinta-Mu yang pasti. Pujianku naikkan untuk-Mu, ku siap Tuhan bersyukur ku dipilih-Mu.
persembahan yang sejati adalah kehidupan kita sendiri. Oleh sebab itu, mari kita berikan hidup kita sepenuhnya untuk kemuliaan-Nya. Seraya mengingat akan firman-Nya dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkau telah bertindak. Aku berharap padamu, pada namamu, sebab Engkau baik di hadapan orang-orang yang Kau kasihi. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia, puji Dia, setianya ajaib. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya
Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan pada saat ini kami telah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, agar persembahan ini menjadi kemuliaan nama-Mu di surga, dan mampukan kami untuk mengelola persembahan ini dengan baik, sehingga persembahan ini kami boleh pakai untuk melayani-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Salibnya, anjungkan panji-Raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya, Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau Hai bangkit bagi Yesus, mohon kuasa-Nya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Tunaikanlah tugas pemberitaan kabar baik dengan setia, bergantunglah pada Tuhan dan lihatlah bagaimana Roh Kudus bekerja melalui kita memenangkan jiwa-jiwa bagi Allah. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.